Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini saya akan mempresentasikan forum berbagi praktik baik budaya positif di sekolah, terutama di SMP 3 Negeri Tanjung Jabung Timur. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin sendiri itu yaitu kalau di negara Indonesia atau budaya kita, suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan sifatnya itu positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang masuk dalam motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini biasanya terjadi pada siswa kita. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang dibujuk. Contohnya, faktor ketergantungan beberapa dampak dari memberi penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Bentuk-bentuk dari program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak boleh sama-sama ya Ibu, kita masukkan satu persatu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus terhadap sebuah proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Satu aja Bu ya. Lanjut. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan bola basket itu juga termasuk dalam hukuman. Murid diminta untuk push up juga termasuk dalam hukuman. Kemudian kalau yang masuk dalam konsekuensi adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu karena perbuatan sendiri. Kemudian ini tadi ya. Ini tadi ada beberapa tindakan dan ini. Ada yang masuk ke dalam hukuman. Tadi yang pertama mencatat 100 kali, lari mengelilingi lapangan bola basket, push up, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, kemudian lari mengelilingi basket 2 kali. Itu termasuk konsekuensi. Jadi dari beberapa tindakan ini 4 termasuknya adalah sebuah hukuman. Dan 2 diantaranya menggantikan kertas tugas yang telah tercoret-coret itu masuk dalam konsekuensi. Ini Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi.
terjadi. Sesuatu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Jadi ketika anak itu kita suruh dengan cara yang mungkin dia tidak menyenangkan, dia akan malah membenci kedisiplinan itu. Tetapi kita kalau kita kita secara pelan-pelan ngomong dengan anak itu, dia mungkin akan secara perlahan dia akan berubah perilakunya. Di sini kita akan masuk tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan, sehingga mereka bisa kembali menjadi kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dalam artinya tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya, ketika anak itu berkelahi, kita ini cenderung Bu ya, kalau ada anak berkelahi kemudian ada salah satu anak yang menangis datang, apalagi anak perempuan, pasti yang kita salahkan pihak laki-lakinya. Pasti siswa laki-lakinya yang kita marahi. Padahal kalau menurut restitusi ini, sebaiknya kita tanyakan dulu apa penyebab dari anak ini menangis. Jadi kita tidak boleh menghakimi si anak laki-laki tadi. Belum tentu karena si anak laki-laki itu tadi salah. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, dia berupa tawaran tetapi bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menggali kesadarannya. Kita benar-benar menggali kesadaran anak itu. Yang pertama dia terlambat. Kita tanya dulu, apa penyebab mereka terlambat. Kemudian kita pastikan anak ini benar-benar nanti menyadari kalau memang ternyata datang ke sekolah tepat waktu itu adalah hal yang positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita salah satu contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau menurut peraturan kita memang wajib ya Bu ya untuk menggunakan helm. Tetapi kalau kita mengacu pada keyakinan, menggunakan helm ini adalah untuk keselamatan atau menjaga diri kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau ini kita mengacu pada peraturan, ini adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk menghindarkan contohnya COVID-19. Tapi kalau untuk keyakinannya, kita kan ambil positifnya. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, kita akan menjadi lebih sehat. Sebenarnya sepele, tetapi kadang-kadang kita itu antara peraturan dan keyakinan ini bedanya sangat tipis. Budaya positif, yang pertama yaitu lingkungan positif, ada 3. Yang kedua keyakinan kelas, dan yang selanjutnya adalah peraturan kelas. Stop dulu Pak. Demikian tadi presentasi dari saya tentang budaya positif yang ada di sekolah dan apa-apa saja yang sebaiknya kita mampu rubah perlahan, tidak harus secara mendadak, tetapi kita perlahan karena memang ini adalah sesuatu yang baru. Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari apa yang saya presentasikan tadi? Monggo dipersilahkan. Ya, Ibu Weni. Ibu Nini. Iya. Kan tadi sudah membahas tentang budaya positif ya di sekolah. Iya. Kira-kira contoh yang relevan yang budaya positifnya seperti apa? Oke, terima kasih Bu Weni atas pertanyaannya. Budaya positif di dalam lingkungan sekolah itu sebenarnya banyak ya Bu ya. Contoh realnya saja itu budaya positif yang pertama adalah gotong royong ini.
kemudian membuat sebuah keyakinan kelas. Tujuan membuat keyakinan kelas ini adalah membuat suasana kondusif pada saat kita belajar. Kemudian kita melaksanakan gotong royong. Jadi sebenarnya budaya positif ini bukan untuk siswa saja, tetapi untuk kita juga. Jadi antara guru, kepala sekolah, antara murid itu sinkron. Jadi nantinya akan terlaksana namanya budaya positif yang baik. Begitu, terima kasih. Bapak Ibu, presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Saya adalah teman sejawat dari Bu Nini Sumarsini, calon guru penggerak angkatan 7. Selama menjadi guru penggerak, banyak sekali yang diterapkan oleh Bu Nini Sumarsini. Di antaranya dalam pembelajaran di kelas. Beliau telah menerapkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan juga menerapkan kesepakatan kelas agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dan hasil dari pembelajaran tersebut bisa membuat siswa menyenangkan, kreatif, dan inovatif, sehingga Bu Nini Sumarsini membawa perubahan yang penting dalam pembelajaran. Nah, ketika untuk teman sejawat, beliau juga membantu berperan aktif dalam pengisian atau pembimbingan dalam pengisian rapor. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.